Hi, I'm Lin. I wanna tell you something about EV in Indonesia. So, you know what, guys? Indonesia telah menjadi pusat perhatian bagi banyak perusahaan otomotif global yang ingin mengembangkan industri kendaraan listrik atau EV di negara ini. BYD, perusahaan asal Cina ini telah berinvestasi secara besar-besaran di Indonesia, termasuk membangun pabrik yang diharapkan dapat memproduksi 1.500 unit per tahun pada akhir 2025. Wow, very interesting. BYD, pemimpin global dalam industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. Mari kita lihat secara lebih dekat bagaimana BYD mencapai kesuksesan ini dengan menggunakan kerangka kerja McKinsey 7S Framework. Strategi BYD adalah menjadi pemimpin global dalam inovasi teknologi. Mereka fokus pada pengembangan baterai blade yang aman dan efisien, serta diversifikasi produk termasuk kendaraan listrik dan solusi energi terbarukan. Struktur organisasi BYD adalah konglomerat yang terintegrasi secara vertikal, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan seluruh rantai pasokan dari produksi baterai hingga kendaraan listrik. BYD menggunakan sistem manajemen yang canggih untuk mengoptimalkan operasi mereka, termasuk sistem produksi yang efisien dan sistem R&D yang kuat. Nilai-nilai inti BYD mencakup inovasi, keberlanjutan, dan kualitas. Mereka berkomitmen untuk menyediakan solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Gaya kepemimpinan di BYD adalah kolaboratif dan inovatif. Pendiri dan CEO Wang Changfu dikenal karena pendekatannya yang visioner dan fokus pada inovasi teknologi. BYD memiliki lebih dari 900.000 karyawan di seluruh dunia, dengan lebih dari 100.000 diantaranya bekerja di bidang R&D. Mereka berinvestasi besar dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. BYD memiliki keterampilan yang kuat dalam teknologi baterai, manufaktur kendaraan listrik, dan solusi energi terbarukan. Mereka terus berinovasi dan memperkenalkan produk-produk yang canggih. Selanjutnya, mari kita analisis sektor industri kendaraan listrik BYD menggunakan framework Boston Consulting Group atau BCG. Mari kita lihat bagaimana BYD mengelola portofolio produknya untuk mencapai kesuksesan di pasar global. Pertama, kita lihat kategori Stars. Kendaraan listrik penumpang seperti BYD Tang dan BYD Han menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan permintaan yang tinggi. Selain itu, teknologi baterai blade BYD juga menjadi pemimpin di pasar global. Selanjutnya, kategori Cash Cow. BYD telah lama menjadi pemimpin dalam produksi bus listrik, di mana dengan pangsa pasar yang besar dan stabil, solusi energi terbarukan seperti sistem penyimpanan energi dan panel surya juga memberikan pendapatan yang stabil. Kemudian kategori question marks, kendaraan komersial listrik seperti potensi pertumbuhan yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam adopsi pasar. Ekspansi ke pasar internasional seperti Amerika Serikat dan Eropa juga menghadapi tantangan regulasi dan persaingan. Terakhir, kategori Dogs. Dengan fokus yang kuat pada kendaraan listrik, segmen kendaraan konvensional BYD mengalami penurunan permintaan dan pangsa pasar. Produk ini mungkin tidak lagi menjadi fokus utama perusahaan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, kita akan menganalisis sektor industri kendaraan listrik BYD menggunakan Ansoff Matrix. Mari kita lihat bagaimana BYD mengelola strategi mereka untuk mencapai kesuksesan di pasar global. Pertama, mari kita lihat market penetration. BYD berusaha meningkatkan pangsa pasar mereka di segmen kendaraan listrik yang sudah ada. Mereka menawarkan promosi, diskon, dan meningkatkan layanan purna jual untuk menarik lebih banyak konsumen di pasar domestik Indonesia. Selanjutnya, strategi market development. BYD memperluas penjualan mobil listrik mereka ke pasar internasional seperti Eropa dan Amerika Serikat. Mereka menyesuaikan produk mereka sesuai dengan regulasi dan preferensi lokal untuk menarik konsumen baru.
Kemudian, strategi product development. BYD mengembangkan model kendaraan listrik baru dengan fitur-fitur yang canggih seperti teknologi otonom dan baterai yang lebih efisien. Ini bertujuan untuk menarik lebih banyak konsumen di pasar yang sudah ada. Terakhir, strategi diversification. BYD mengembangkan produk baru seperti sepeda motor listrik dan solusi energi terbarukan lainnya. Mereka juga memasuki pasar baru yang belum mereka garap sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang industri mobil listrik, khususnya BYD yang sedang berkembang pesat di Indonesia dengan menggunakan Matrix Marketing Mix Framework yang terdiri dari 4P dan 7P. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke analisis, mari kita pahami dulu apa itu marketing mix. Marketing mix menjadi strategi yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produk mereka. Ada dua versi yang sering digunakan, yaitu 4P dan 7P. Mari kita lihat bagaimana BYD mengelola strategi mereka untuk mencapai kesuksesan di pasar global. Pertama, kita lihat produk BYD. Mereka menawarkan berbagai model mobil listrik seperti BYD Tang dan BYD Han. Mobil-mobil ini dikenal dengan teknologi yang canggih dan ramah lingkungan. Di Indonesia, mereka juga menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, seperti menyediakan fitur yang sesuai dengan kondisi jalan yang ada di Indonesia. Teknologi baterai blade BYD yang inovatif juga menjadi salah satu produk unggulan mereka. Selanjutnya, strategi harga. BYD menawarkan harga yang kompetitif dan sering memberikan diskon serta promosi untuk menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, dengan adanya insentif dari pemerintah untuk mobil listrik, harga menjadi lebih menarik. BYD memiliki jaringan distribusi yang luas di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan dealer-dealer lokal untuk memudahkan konsumen dalam membeli dan merawat mobil mereka. Selain itu, mereka juga memperhatikan infrastruktur pengisian daya yang semakin berkembang. Promosi adalah kunci. BYD menggunakan berbagai saluran pemasaran, termasuk iklan televisi, media sosial, dan pameran otomotif untuk mempromosikan produknya. Mereka juga menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi besar. Mereka juga mengedukasi masyarakat tentang manfaat mobil listrik seperti efisiensi bahan bakar dan dampak positif terhadap lingkungan. Sekarang, mari kita tambahkan 3P lagi untuk membahas 7P. Orang, proses, dan bukti fisik. Tim penjualan dan layanan pelanggan BYD sangat terlatih. Mereka siap membantu konsumen dalam memilih mobil yang tepat dan memberikan layanan purna jual yang memuaskan. Orang-orang di BYD memiliki lebih dari 900.000 karyawan di seluruh dunia, dengan lebih dari 100.000 diantaranya bekerja di bidang R&D. BYD berinvestasi besar dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Proses produksi BYD juga sangat efisien. Mereka menggunakan sistem produksi yang memastikan kualitas produk yang tinggi dan biaya produksi yang rendah. Sistem manajemen kualitas mereka juga sangat ketat. Selain itu, proses pembelian mobil BYD dirancang agar mudah dan cepat. Dari pemesanan hingga pengiriman, semua langkah dilakukan dengan transparan dan efisien. Terakhir, bukti fisik. BYD memiliki showroom dan dealer di berbagai lokasi strategis, serta telah menerima berbagai sertifikasi dan penghargaan yang menunjukkan kualitas dan inovasi produk mereka. Tentu saja, bukti fisik sangat penting. Showroom BYD dirancang modern dan nyaman sehingga konsumen bisa merasakan pengalaman yang menyenangkan saat mereka melihat dan mencoba mobil. Kemudian kita akan menganalisis sektor industri kendaraan listrik BYD yang ada di Indonesia menggunakan framework brand personality. Mari kita lihat bagaimana BYD membangun kepribadian mereknya untuk mencapai kesuksesan di pasar global. Sebelum kita masuk ke analisis, mari kita pahami dulu apa itu brand personality. Brand personality adalah karakter atau sifat yang diasosiasikan dengan sebuah merek. Ini membantu konsumen merasa lebih dekat dan terhubung dengan merek tersebut. Pertama, kita lihat ketulusan BYD.
Mereka dikenal sebagai perusahaan yang tulus dalam komitmennya terhadap keberlanjutan. BYD fokus pada pengembangan kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Mereka juga membangun kepercayaan dengan konsumen melalui produk berkualitas tinggi dan layanan purna jual yang baik. Kemudian, kegembiraan. BYD selalu berada di garis terdepan dalam inovasi teknologi, seperti pengembangan baterai blade yang aman dan efisien. Kendaraan listrik BYD memiliki desain yang menarik dan modern, yang membuat konsumen merasa bangga untuk memilikinya. Kemudian, kompetensi. BYD memiliki keahlian yang kuat dalam teknologi baterai dan kendaraan listrik yang membuat mereka menjadi pemimpin di industri ini. Produk BYD dikenal karena kualitas yang tinggi dan keandalannya. Berikutnya, kecanggihan. BYD memposisikan dirinya sebagai merek premium dengan menawarkan kendaraan listrik yang canggih dan berteknologi tinggi. Kendaraan BYD mencerminkan gaya hidup modern dan canggih yang menarik bagi konsumen yang menginginkan yang terbaik. Terakhir, ketangguhan. Kendaraan listrik BYD dirancang untuk tahan lama dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi jalan. BYD menunjukkan kekuatan dan ketangguhan melalui produk-produk yang mampu menghadapi tantangan sehari-hari. Lantas, mengapa brand personality itu sangat penting? Membangun koneksi emosional dengan karakter yang inovatif dan ramah lingkungan. BYD sendiri dapat membangun koneksi emosional dengan konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan teknologi. Lantas, mengapa brand personality itu sangat penting? Membangun koneksi emosional dengan karakter yang inovatif dan ramah lingkungan. BYD dapat membangun koneksi emosional dengan konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan teknologi. Diferensiasi di pasar. Di tengah banyaknya merek mobil listrik yang bermunculan, brand personality yang kuat membantu BYD untuk membedakan diri dari kompetitor lainnya. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika konsumen merasa terhubung dengan merek, mereka cenderung menjadi pelanggan setia. BYD berusaha untuk menciptakan pengalaman positif yang membuat konsumen untuk kembali lagi. Jadi, itulah analisis sektor industri EV BYD di Indonesia menggunakan framework brand personality. Dengan karakter yang inovatif, ramah lingkungan, dan terpercaya, BYD memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi pemimpin di pasar mobil listrik. Sebelum kita masuk ke analisis selanjutnya, mari kita pahami dulu apa itu brand loyalty. Brand loyalty adalah tingkat kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Ini berarti konsumen tidak hanya membeli produk sekali, tetapi juga kembali lagi untuk membeli produk yang sama di masa depan. Kita akan menganalisis sektor industri kendaraan listrik BYD di Indonesia menggunakan framework brand loyalty. Mari kita lihat bagaimana BYD membangun loyalitasnya, mereknya untuk mencapai kesuksesan di pasar Indonesia. Pertama, kita lihat kesadaran merek. BYD telah berhasil membangun kesadaran merek yang kuat di Indonesia melalui kampanye, pemasaran yang efektif, dan partisipasi dalam pameran otomotif. Konsumen Indonesia mulai mengenal dan mempercaya BYD sebagai produsen kendaraan listrik yang andal dan inovatif. Selanjutnya, preferensi merek. BYD dikenal dengan kualitas produk yang tinggi, terutama teknologi baterai blade yang aman dan efisien. Kendaraan listrik BYD memiliki desain modern dan fitur-fitur inovatif yang menarik bagi konsumen. Kemudian, asosiasi merek. BYD diidentifikasi dengan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan yang menjadi nilai tambah bagi konsumen yang peduli lingkungan. Asosiasi dengan teknologi canggih dan inovasi membuat BYD menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari kendaraan listrik berkualitas. Berikutnya, loyalitas merek. BYD fokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui layanan purna jual yang baik dan dukungan teknis. Mereka juga menawarkan program loyalitas dan insentif untuk mempertahankan pelanggan setia dan mendorong pembelian ulang. Terakhir, advokasi merek. Pelanggan yang puas dengan produk dan layanan BYD cenderung merekomendasikan produk ini kepada teman ataupun keluarga. BYD juga membangun komunitas pengguna yang aktif untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Mengapa brand loyalty sangat penting? Meningkatkan penjualan.
Pelanggan yang loyal cenderung membeli lebih banyak produk dari merek yang mereka percayai. Mengurangi biaya pemasaran, pelanggan yang sudah loyal lebih mungkin merekomendasikan merek pada orang lain, sehingga mengurangi biaya untuk menarik pelanggan baru. Membangun reputasi, pelanggan yang puas akan berbagai pengalaman positif mereka yang membantu membangun reputasi merek di berbagai pasar. Jadi, itulah analisis sektor industri EV BYD di Indonesia menggunakan framework brand loyalty. Jadi, itulah analisis sektor industri EV BYD di Indonesia menggunakan framework brand loyalty dengan fokus pada kualitas, layanan purna jual yang baik, edukasi, dan keterlibatan komunitas. BYD berhasil membangun loyalitas pelanggan yang kuat. So ya, seperti itulah analisis kita kepada EV spesifikasi BYD. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!